merupakan istilah yang sering kita gunakan sebagai tolak ukur makanan dengan gizi seimbang. Salah satu yang menjadi kunci makanan dengan gizi seimbang adalah protein. Protein bisa kita dapatkan dari berbagai jenis makanan seperti daging, telur, dan kacang-kacangan. Salah satu yang menjadi sumber protein tinggi adalah tempe. Ya, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Pada episode kali ini, Lensa Entrepreneur akan mengulas lebih jauh tentang usaha tempe. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Tempe merupakan panganan yang sangat umum di Indonesia. Hampir setiap orang pasti pernah memakan tempe. Selain karena rasanya yang enak, juga karena harganya yang terbilang murah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perbincangan dengan Ibu Suratma. Beliau merupakan pemilik sebuah pabrik tempe yang berlokasi di Babakan Sukamantri RW 7, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Bersama saya, Muhammad Isnedin Haidar. Mari kita simak bincang-bincang berikut ini. Ya, dari tayangan tadi kita bisa tahu bahwa tempe merupakan panganan yang sangat mudah ditemui di Indonesia. Bersama saya sekarang sudah ada Ibu Suratman. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pastinya sehat kan? Sehat. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu seputar tempe dan usaha yang sedang Ibu geluti sekarang. Jadi Bu, mungkin sobat entrepreneur juga sudah pada penasaran. Jadi pertama saya mau bertanya, sudah berapa lama Ibu menggeluti bisnis ini? Kira-kira 20 tahun. Wah, cukup lama juga ya Bu. Dan mengapa Ibu memilih bisnis tempe, tidak memilih bisnis yang lain? Karena suami saya dulu buruh tempe juga. Kalau boleh tahu, dari mana Ibu mendapatkan bahan baku tempe dan kemana Ibu mendistribusikannya? Dari impor, ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina. Wow, kemana Ibu mendistribusikan tempe hasil produksi Ibu? Ke pasar Bogor. Selain itu, Kadang ada pelanggan yang ke rumah, terus buat oleh-oleh juga kadang. Ke Malaysia juga pernah, ke luar kota gitu kalau ada yang itu suka ada yang pesen gitu. wah cukup jauh juga ya Bu. Nah, mungkin sobat entrepreneur juga penasaran, berapa sih keuntungan yang Ibu dapat dari produksi tempe ini? Keuntungannya kalau dari tempe itu nggak tentu. Kalau kita lagi istilahnya laris gitu dagangnya, keuntungannya ya alhamdulillah. Tapi kalau lagi sepi, harganya bisa turun kalau tempe. Nah, dari tadi kita sudah bicara banyak soal tempe dan juga latar belakang dari bisnis yang Ibu Suratman geluti. Tapi bagaimana sih tempe itu dibuat? Anda pasti penasaran kan? Mari kita simak tayangan berikut ini. Proses pembuatan tempe terdiri atas beberapa tahap. Pertama, siapkan kedelai yang akan dijadikan tempe. Lalu rendam kedelai yang akan dijadikan tempe selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, ambil kedelai yang sudah direndam dan rebus selama kurang lebih 90 menit hingga kedelai matang. Selagi menunggu kedelai matang, lubangi plastik yang akan dijadikan wadah pembuatan tempe. Setelah itu, rendam kedelai yang sudah matang selama 1 malam agar cairan asam yang terdapat pada kedelai keluar. Setelah cairan asam larut bersama air, maka buang. Lalu giling kacang kedelai tersebut agar masing-masing bijinya terbelah 2. Kemudian saring dan buang kulitnya. Kemas kacang kedelai yang sudah dicampur lagi ke dalam plastik yang sudah dilubangi. Lalu,
Rekatkan plastik atau bakar bagian ujung plastik agar plastik tertutup rapat. Setelah itu, susun kedelai yang sudah dikemas pada rak bambu, lalu diamkan selama kurang lebih 15 jam. Setelah 15 jam, akan tumbuh jamur yang menandakan fermentasi berhasil. Jika sudah seperti itu, kita tinggal lubangi lagi plastik tempe dan diamkan selama semalam. Tempe pun sudah jadi dan siap dipasarkan. Wah, ternyata proses pembuatan tempe itu cukup sulit juga ya, Bu. Kalau boleh kita tahu, selama proses tadi pernah tidak terjadi kegagalan? Pernah, kalau pekerjanya ngasih raginya jadi lupa, jadi nggak jadi tempe. Dan bagaimana Ibu menanggulangi kerugian-kerugian yang Ibu alami? Ya kita ngisiin keuntungan kalau udah itu, tapi jarang sih jarang kegagalan teh jarang. Dan selama Ibu menggeluti bisnis tempe dari awal sampai sekarang, apa saja sih Bu kesulitan-kesulitannya? Kesulitannya kalau musim hujan ya tempe jadi kurang bagus, kurang tua gitu. Jadi raginya harus banyak. Terus ada lagi kesulitan juga kalau dari kacang kedelai, kadang kacangnya kurang bagus, tempenya juga kurang bagus gitu. Terakhir nih ya Bu, rencana ke depan dan harapan Ibu terkait bisnis ini apa? Mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi. Oh gitu ya Bu ya, oke Bu. Ya pemirsa, dari perbincangan dengan Ibu Suratman tadi, kita pun tahu bahwa selain rasanya enak, ternyata proses pembuatan tempe pun cukup rumit. Nah, dari sini kita pun tahu kandungan gizi yang terkandung dalam tempe cukup tinggi dan tempe layak dijadikan pangan sehari-hari. Saya Muhammad Nurdin Haidar beserta segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Ibu telah mengizinkan kami meliput.